SaaS, software as service. Salah satunya adalah e-pesantren. Itu juga software as service. Kita membuat satu layanan aplikasi, tapi bisa dipakai banyak orang. Ya, kayak di Google Doc tadi itu, pernah bukan? Google Doc. Nah, itu adalah salah satu software as service. Boleh ya? Jadi ada nggak yang di Google Doc yang dijual tanpa gratis? Ada nggak? Ada. MS Office 365 itu bayar nggak? Nek kowe sampai caranya gratisan ndak ya bos ya. Sajane bayar nggak? Ya, cuma Pak mungkin sing ora belum bayar ya toh. Krek-krek tok itu ya bos ya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah platform as service PaaS, platform as a service. Jadi bisa dipakai platformnya, misalkan kayak di Google ya. Google itu bisa Google Cloud ya, Google Cloud Service ya, servernya pakai Google atau Alibaba ya. Jadi Alibaba sana itu dia menyediakan aplikasi yang dipakai untuk misalkan aku pengen bikin nih untuk aplikasi ditanamkan di sana. Aplikasinya ini dipakai di atas, misalkan diupload di atas dipakai oleh sekian banyak orang. Kayak e-pesantren itu bisa ya pakai SaaS. Terus infrastruktur services IaaS. Infrastruktur itu kayak model misalkan pernah dengar nggak namanya pusat data center di Jakarta? Pernah ya? Yang dulu pernah kebakaran itu data center. Jadi ada gedung, dia menyediakan infrastruktur itu, ya, menyediakan apa Pak? Listriknya, ya, menyediakan jaringan internetnya. Ya, jaringannya itu bebannya tinggi banget, ya. Terus menyediakan juga fiber optiknya. Jadi dia nyewakan gedung dong, sampai datang ke situ, wes ono rak server, kali kelebone dok, plung gitu, ya. Itu infrastruktur. Kalau di sana di Jakarta namanya data center, ya. Di Kebun Duren, ya kok, Duren sampai ke mana ya? Nah, di sana itu. Nah itu bisa ya. Jadi ternyata luar biasa ya. Ini terkait sama layanan cloud computing. Jadi kayak servernya e-pesantren, ya kan tadi ada 14 aplikasi. Itu tidak di Kediri, ya. Semua ada di Jakarta, teman-teman. Kenapa di Jakarta ini? Kalau di Kediri, ya listrik mati, itu ada penggantinya nggak? Nggak ada. Jadi bahasanya itu penyulang. Di Kediri ini penyulangnya hanya PLN, benar nggak? PLN ini kini mati, itu mati kabeh servermu, serasa kerja. Di Jakarta penyulangnya itu ada 7. Jadi penyulang penyuplai power ya untuk daya itu sampai 7. Loro mati masih ada 5 mati masih ada 2. Oh, itu sampai makanya jarang lo Jakarta itu lampu mati kurang. Jarang banget kecuali KB error KB. Nah, ngono ya. Gerak buita. Nek Kediri sering nggak mati? Sering. Tapi penyulangnya siji, ya. Monitor plot. Makanya kita menempatkan server bukan di Kediri. Ya, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, cloud practitioner ya. Jadi nanti teman-teman akan ada prakteknya ya, mendeploy website sederhana. Ya, ini yang bawa laptop ada berapa orang? Ada ya? Ada 5? Ya, yang belakang. Nanti kita akan latihan, ya, mendeploy bikin website local-host. Tahu kan local-host? Ya, kalau enggak ya local-host, ya. Oke, nah ini cloud. Jadi praktisinya kita akan membuat contohnya nanti. Ya, lanjut. Nah, yang pertama tentang spesialisasi karirnya di cloud, ya ini kan di cloud nih ya. Yang pertama adalah cloud security. Yang sekarang lagi viral itu ada Menteri Purbaya, tahu kan? Pernah cerita bahwa ya Kortek itu pernah dihack, ya. Kortek itu layanan pajak, benar nggak? Ya, pernah dibobol orang, ya. Akhirnya sekarang dia nyewa hacker, ya. Supaya hacker terbaik sedunia nomor 6 ya, untuk memperkuat si kontennya tadi itu aplikasi untuk pajak.
Sekarang dia untuk lumayan bagus kan gitu. Nah, itu adalah layanan yang diberikan apa? Ini, itu teamwork itu ya. Bagian dia login, bagian nomornya apa, banyak sekali. Kalau Anda mau nanti ya mau menerjuni atau fokus belajar tentang security itu di Amikom. Kalau saya ada di Amikom sana itu ada jurusan khusus untuk cyber security. Ya, khusus untuk yang hacker tapi hacker putih. Tahu kan? Hacker hitam itu kayak maling. Tahu kan maling? Kok dia nyolong, ya. Sing nangkap maling itu jenenge polisi. Nah, sampai itu sebagai polisi nih wong. Jogo boleh wong, orang jipuk boleh wong. Nah, mulai ya. Jadi ada hacker putih, hacker hitam. Ya, sampai bikin putih dan hitam. Ya, yuk, boleh pula putih-putih sih, iya Pak ya. Seneng enggak? Ngomong ya. Artinya apa? Kita ini kelakuannya nih hacker hitam itu wong maling-maling itu ya, dunia hitam sama dunia putih kan lo ya. Nah, tinggal pilih sama kita terjerumus ke dunia hitam. Ya, lawannya nanti polisi, Interpol, tentara, gitu ya. Ya, kan hidup ini pilihan teman-teman ya. Sama mau jadi pencuri itu juga harus jujur, benar nggak? Pencuri jujur nggak? Jujur. Nek sampai orang jujur, pakai kancamu. Pembagiannya 5-5 loh. Sampai kok jupuk pitu aku mek terutok, ayo. Jujur nggak? Kulit apa bajingan ini? Jujur. Polisi ya jujur juga. Ya. Cuma namanya ngelek, no ya, ya kan. Ya. Jadi tapi maling itu juga ada yang baik, tapi kebanyakan maling itu tidak baik. Maling lo jadi yang mulia tujuannya, tetapi caranya yang salah. Benar ya? Oke. Ini tentang cloud security tadi ya, keamanan data. Yang kedua tentang DevOps. DevOps itu gini, developer operasional. Jadi kolaborasi tim. Jadi nanti teman-teman ya, sampean harus bisa menguasai tentang coding. Ya. Ada yang pernah belajar coding? Sampai belajar apa? PHP? Sudah diajarkan apa? Belum? Ya, belum. HTML? Ya, sudah belum? So, gurunya operator. Ya, belajar. Ya, nanti harus sedikit-sedikit lah belajar ya. Bikin web itu pakai PHP. Ya, nanti sama belajar PHP. Ya, pakai coding Inter atau Laravel gitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita belajar tentang PHP lah, ya, supaya Anda ini walaupun menguasai jaringan itu juga di coding juga tahu. Nah, DevOps ini adalah salah satunya coding, tapi dia tahu tentang jaringan, tentang server. Itu biasanya gitu. Jadi bikin aplikasi teman-teman itu kita punya sing kodak-kodakan untuk apa namanya Android untuk RFID dan lain-lainnya, reader-readernya. Jadi tak cerita nih teman-teman ya, di Indoweb ini kita punya banyak alat yang dipakai untuk ini kolaborasi antara DevOps ya sama network automation, efisiensi jaringan ya teman-teman ya. Jadi sampean tak cerita nih dok ya loh. Nih. Gimana RFID nya? Ya, RFID yang portable dan yang tidak portable. Oke. Nah, ini alatnya pakai ya. Ini biasanya dipakai oleh minimarket di pondok-pondok itu loh ya. Nah, ini namanya RFID Arduino. Tahu ya? Arduino. Siapa sih belajar Arduino ya? Apa Pak Chandra nih ngomong begini? IoT, tahu ya? Nah, ini pengganti dari PC yang biasanya kan gini. Kalau teman-teman, ya ini kalau RFID ini ya. Nah, ini teman-teman di kita semua aplikasi itu terhubung, ya, terkoneksi antara satu dengan yang lain. Ini kartu RFID sama NFC. Tahu NFC? NFC itu kayak kalau kamu ngisi e-tol pakai HP, tahu kan? Nah, itu NFC. Ini sudah teknologi NFC. Tahu ya? Nah, tanpa harus ada kabelnya, benar kan? Nah, yang kedua ini RFID. RFID
RFID itu sebuah alat untuk, siapa tahu artinya RFID? Radio, frekuensi, terus RFID. Ya, dari RFID itu gini teman-teman. Kalau ada santri, ya, kalau mau belajar, itu ini readernya, titit gitu kan. Nah, terus dia masukkan PIN, nanti transaksinya bisa, ya. Bisa apa Pak? Dia bayar dari tabungan. Nah, itu pakai ini aja, ya. Yang kedua, ya, ini ada RFID. Kalau dulu ya teman-teman, kalau dia mau kalau ini kan harus ditempatkan pakai PC atau laptop terus ada kabel, benar kan? Nah, harus ada kabel Pak, terus diginikan bisa. Waduh, terus gimana Pak kalau tempatnya itu nggak memungkinkan ada PC misalnya? Wah, ya gimana caranya ya? Oh ya, ini nggak usah pakai ini, nggak usah PC, nggak usah laptop kan loh, diwakili oleh Arduino namanya. Nah, ini. Jadi ini bisa dipakai untuk absensi siswa atau guru. Ini tinggal dicoloknya nonggone sumber daya, ya. Nah, ke apa namanya? Ke listrik. Itu langsung di tab gini. Tit, langsung masuk ke server. Oh, gitu kan. Ya. Belajar lah sampai tuh, ya. Gawe iki tahu iki aku ya susah iki apa carane gitu. Ya, kayak edisi, tahu edisi? Edisi itu yang di toko-toko digesek set gitu kan. Ada BNI, BCA, kok menunggu konsepnya. Tapi ini enggak. Ini sudah kita konekkan ke pesantren, ke admin sekolah gitu. Ya, ada juga yang ini portable. Ini dimasukkan ke ini. Jadi teknologi sekarang itu masih jalankan kembali. Ini juga awalnya dari TKJ teman-teman ya. Ini adalah portable. Ini dipakai untuk apa Pak? Ini dipakai ini dulu ya. Ya. Gini konsepnya. Teman-teman di luar sana itu ada masalah. Masalahnya apa Pak? Gini, di pondok misalkan pondok Bin Al-Falah itu setiap sholat zuhur, sholat asar itu diabsensi, diabsen masa mudi. Ya kan? Dan Pak, itu orangnya kan banyak banget Pak. Ya, masa harus ada kita menyiapkan ini, ya, menyiapkan Arduino ini di semua pintu Pak. Apalagi ini, ya, reader gini nggak mungkin Pak. Terus gimana caranya? Ini dipakai, ya, HP-nya, HP pengasuh, ya kan? Terus tinggal ditempel aja, ya. Siswanya datang, titit, langsung masuk server. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ya. Tahu ya? Jadi ini termasuk apa? Jaringan. Ya, jaringan yang kita pakai. Ini kalau sampai nggak ada TKJ, tak paham. Benar nggak? Kok iso Pak? Iso aja. Ya, dan ini jadi uang teman-teman. Ya, ini dijual. Kadang itu satu pondok butuh 5, satunya 1.500.000 kira. Ya. Kalau 10 berapa? 15 juta. Nah, benar. Ini juga mahal ini, ya. Itu teman-teman ya. Jadi jaringan kita di Indoweb itu juga sudah kayak IoT. Ini kayak IoT. Ya, ini pengganti dari PC, ya, dan lebih simpel, lebih kecil. Ya, yang penting dia ngetek di sini aja, dia langsung absen masuk. Nggak usah pakai pin, nggak usah pakai apa. Yang penting ada listrik dicolok ini, disetting pakai HP dulu, disetting ya IP-nya berapa, langsung masuk. Paham ya? Kira koneksi dari industri ya di pesantren itu begitu. Jadi jaringannya yang sampai pelajari itu berguna ketika ada produk kayak gini. Ada yang tahu belajar tentang Arduino? Nanti kalau Anda itu kuliah di teknik, ya, itu belajar tentang IoT, bagaimana membuat sebuah robotik, tahu kan? Nah, di kita nanti juga ada ya di Indoweb nanti insya Allah kita punya divisi namanya e-coding, ya, itu belajar tentang coding yang pertama, yang kedua belajar tentang digital marketing, yang ketiga belajar tentang robotik,
Yang keempat, belajar tentang server dan network. Nah, itu kan nanti kita akan ada lembaga namanya e-coding yang itu boleh. Misalkan habis sekolah ini, habis itu terus, oh mak, saya mau belajar coding di Indoweb, boleh, nggak apa-apa. Ya, saya mau belajar robotik, ya, mau belajar IoT, bisa. Ya, sekarang itu sampai harus, ya apa caranya kok di luar sana begitu ya, saya harus belajar. Kan? Aja